Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pemirsa yang budiman, yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selamat berjumpa kembali dalam program Assalamualaikum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat yang masih diberikan kepada kita semua. Limpahan kenikmatan yang begitu besar yang masih diperkenankan kepada kita semua. Hingga pada hari ini kita diberikan nikmat kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat keimanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah kita pada bulan Ramadan kali ini. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam program Assalamualaikum kali ini kami mengangkat tema keutamaan ibadah puasa. Alhamdulillah, dalam bulan yang mulia ini, dalam bulan Ramadan, bulan yang Allah hadirkan untuk hamba yang beriman, untuk mengangkat derajat para hambanya, untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan hamba. Olehnya, dalam salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah puasa. Dengan turunnya perintah kutiba alaikumusiyam, dalam ayat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat yang memerintahkan atau yang menjadi perintah melaksanakan ibadah puasa. Dari ayat ini selanjutnya muncul pertanyaan. Selanjutnya muncul respon dari setiap hamba yang kita temukan. Respon ini bermacam-macam dan berbeda-beda, bahkan bertingkat-tingkat dari cara mereka merespon perintah tersebut. Di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala merespon perintah puasa ini, perintah ibadah ini, selanjutnya mereka mengatakan, untuk apa saya berpuasa? Apa yang saya temukan? Apa fungsinya saya berpuasa? Apa keuntungan bagi saya ketika menjalankan ibadah ini? Di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang kemudian merespon perintah ini dengan bertanya pada diri mereka, atau mungkin bertanya kepada orang sekitar mereka, apa yang saya peroleh? Apa balasan dari ibadah puasa yang saya lakukan? Dan di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala merespon perintah ini sami'na wa ata'na, tanpa bertanya untuk apa, tanpa bertanya apa balasannya. Mereka akan dengan sukarela, dengan hati yang ikhlas akan menjalankan perintah ini lillahi ta'ala. Saudaraku yang budiman, dari pertanyaan yang pertama yang ia mengatakan, untuk apa saya berpuasa? Apa keuntungan bagi saya ketika menjalankan ibadah ini? Mungkin di antara saudara-saudara kita ini yang keimanan sedang melemah mendengarkan perintah ini, sehingga mereka butuh penguat, mereka butuh alasan untuk menjalankan perintah ini. Dan maha sempurna Allah subhanahu wa ta'ala meladeni semua itu semua sudah terjawab oleh agama kita. Rasulullah SAW, sumu tasihhu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Cukup memberikan jawaban dan cukup memberikan alasan kepada mereka yang bertanya, apa keuntungannya ketika saya berpuasa? Maka kata Rasulullah, sumu tasih, berpuasalah maka engkau akan sehat. Jantung akan bekerja dengan baik, meningkatkan metabolisme tubuh. Ya, dengan berpuasa, dengan kurangnya makanan yang setiap hari kita makan di luar bulan Ramadan, dengan teraturnya makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh, akan membantu pembuluh darah untuk bekerja dengan baik. Ya. Maka sumu tasih, berpuasalah maka engkau akan mendapatkan kesehatan. Selanjutnya di antara mereka yang bertanya, apa yang kami peroleh dari ibadah ini?
Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah ini? Mungkin di antara saudara-saudara kita yang menanyakan, yang muncul dalam benak mereka pertanyaan ini, keimanan mereka sedang menengah, tingkatan keimanan sedang dalam posisi menengah. Maka butuh penguat untuk menjalankan ibadah ini. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Pertama, bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, apa janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semua, barang siapa dengan sepenuh hati, dengan penuh pengharapan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Suatu balasan yang sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian. Akan diampunkan segala kesalahan-kesalahan yang lalu, akan dihapuskan, akan dihilangkan kesalahan-kesalahan yang lalu. Adalah merupakan ampunan, balasan dari pelaksanaan ibadah ini. Yang kedua, dalam sabda Rasulullah SAW menjawab dari pertanyaan saudara kita yang bertanya, apa yang saya peroleh dari ibadah ini? Kata Rasulullah SAW, "Man shoma yawman fi sabilillah, zahzahallahu wajhahu minan nar 70 kharifah." La haula wala quwwata illa billah. Balasan yang sangat luar biasa yang kedua yang akan mereka peroleh dari ibadah ini adalah akan dijauhkan wajah mereka dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba yang jauh dari ancaman api neraka. Kalau dalam hadis disebutkan yang jauhnya itu 70 kharifan, 70 tahun perjalanan. Begitu Allah menjauhkan Anda dari api neraka dengan melaksanakan ibadah ini. Selanjutnya, pemirsa yang budiman, masih ada lagi dan masih banyak sekali balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ada suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada momen bagi orang yang berpuasa, hanya bagi mereka yang berpuasa. Ada momen pada saat Anda berpuasa, di sana doa Anda diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Inna lis-shaim," sesungguhnya bagi orang yang sedang berpuasa, "da'watun la turad," ada doa yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada pada saat Anda berbuka puasa. Maka memintalah, manfaatkanlah waktu pada saat Anda menunggu waktu untuk berbuka puasa. Mintalah segala hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya doa yang Anda panjatkan di waktu ini mustajabah dan tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada satu kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Anda yang berpuasa. Dalam sabdanya, beliau mengatakan, "Inna lil jannati baban," bahwa di dalam surga ini ada satu pintu, yuqalu lahu Rayyan, disebutkan atau dinamai dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, melalui pintu inilah orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalamnya. Mereka akan disuruh, mereka akan dipanggil, "Aina as-shaimun?" Manakah kalian yang berpuasa? Wahai para pelaku puasa, mana kalian? Fayaqumun, maka mereka akan berdiri dan berbondong-bondong masuk ke dalam pintu tersebut. Setelah mereka masuk ke dalamnya, selanjutnya pintu ini akan ditutup, dikunci, dan tidak akan ada lagi yang memasukinya. Artinya, ada pintu khusus, ada tempat khusus yang telah disiapkan oleh Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Pemirsa yang budiman, selanjutnya muncul golongan yang ketiga, muncul respon yang ketiga dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan dan mendapatkan perintah berpuasa ini, yang secara otomatis mereka akan melaksanakan ibadah ini tanpa harus tahu untuk apa dan apa kepentingan saya, dan tanpa harus tahu apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah ini.
Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sedang berada dalam tingkatan keimanan yang memuncak, tingkat keimanan yang tinggi, sehingga dengan mudah dan tanpa alasan mereka akan menjalankan ibadah ini lillahi ta'ala. Dan subhanallah, luar biasa janji Rasulullah SAW memberikan dua kegembiraan, dua jaminan kegembiraan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dengan sepenuh hati, dengan keikhlasannya. Farhatan, ada dua kebahagiaan yang akan mereka peroleh. Kebahagiaan pada saat mereka berbuka puasa, yang selanjutnya kebahagiaan ketika mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Pemirsa yang budiman, tentu perintah Allah untuk menjalankan ibadah puasa ini merupakan kewajiban kepada kita semua. Olehnya, mari kita raih segala kemuliaan-kemuliaan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hamba, untuk para muslim, untuk kita semua yang beriman, demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qul qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.